Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Knox melihat ke arah wanita yang terkenal dengan kemateriannya itu. Knox sebelumnya tak pernah melihat Apple, tapi dia tahu nama Apple dari salah seorang temannya yang adiknya pernah menjadi salah satu mantan pacar Apple. Apple sangat lihai dan pintar dalam menjerat lawan jenisnya. Tak perlu bersusah payah mengejar pria, tapi para pria yang mengejarnya dan bahkan ada yang bertaruh siapa yang terlama berpacaran dengannya. Tapi nyatanya tak ada yang bisa lama berpacaran dengannya karena Apple begitu pintar membuat alasan untuk putus setelah dia berhasil mengambil banyak keuntungan materi dari sang mantan pacarnya. Apple bahkan menawarkan untuk mengembalikan semua barang atau uang yang pernah didapatnya dari sang mantan pacar, tapi karena gengsi yang tinggi dari pria kaya itu, tentu saja semua yang didapatkan Apple tak pernah dikembalikan lagi. Dari situlah muncul anggapan bahwa Apple sengaja mencari pria kaya dan memutuskannya dalam waktu yang singkat tanpa bisa menyentuhnya sama sekali. Senyum miring Knox terlihat di sudut bibirnya. "Kau semester berapa?" tanya Knox akhirnya. Apple melihat ke arah pria tampan itu. "Semester akhir dan akan lulus sebentar lagi," jawab Apple tersenyum. Twila tampak tak suka Knox bertanya pada Apple karena biasanya Knox tak pernah bertanya terlebih dulu pada seorang wanita. "Kau akan bekerja setelah ini?" tanya Knox. Apple hanya mengangguk sembari menampilkan senyum manisnya. Apple tentu saja tak langsung menunjukkan ketertarikan dan lebih suka membuat pria penasaran dengannya hingga akhirnya mendekatinya. Dan dia merasa Knox tampak tertarik dengannya. "Knox, orang tuamu datang," ucap Twila yang sengaja memutus pembicaraan antara Knox dan Apple. Twila berdiri dan akan menghampiri Reksa yang menuju ke arah meja Knox. Apple tampak menengok ke arah di mana Twila memandang. Twila tampak tersenyum sombong dan memperlihatkan bahwa circle-nya adalah circle konglomerat dan Apple bukanlah saingannya. "Halo Aunty, bagaimana kabar Aunty? Lama kita tak bertemu," ucap Twila. "Hai Twila, kau semakin cantik saja," sahut Reksa dan mereka bersentuhan pipi untuk sekedar menyapa. Mata Reksa melihat ke arah Apple yang ternyata duduk satu meja dengan Knox. Apple tampak tersenyum dan sedikit menunduk hormat. "Apple, kau di sini juga?" tanya Reksa yang kemudian menuju ke arah Apple. Knox tak tahu bahwa sang ibu telah mengenal Apple terlebih dulu daripada dirinya. Twila tampak tak senang dengan hal itu. Apple beranjak dari kursinya dan menghampiri Reksa. Reksa mencium kedua pipi Apple dan memegang pipi merahnya itu. "Kau sangat cantik. Aku tak salah memilih gaun, bukan? Kau sangat pas dalam balutan gaun ini," ucap Reksa melihat tambahan gaun yang dibelikannya untuk Apple tadi. "Iya, terima kasih Aunty. Aku sangat menyukainya." "Oh iya, bagaimana dengan kaki Aunty?" tanya Apple melihat kaki Reksa. "Kakiku sudah sangat membaik dan sekarang sudah berjalan seperti biasa lagi," jawab Reksa tersenyum. "Ah, ya sayang, ini gadis yang kuceritakan tadi," ucap Reksa pada King, sang suami. "Terima kasih atas bantuanmu pada istriku tadi, Nona," ucap King tersenyum. "Tidak, itu hanya bantuan kecil saja," sahut Apple dengan ramah. "Dia sangat pro sepertinya," batin Knox melihat interaksi kedua orang tuanya dan Apple. "Kau mengenal putraku?" tanya Reksa. "Maksud Aunty dia?" tanya Apple menunjuk Knox.
Ya, dia Knox, putra sulungku, jawab Reksa. Ah, jadi dia putra sulung Aunty. Aku baru mengenalnya baru saja karena teman kami sama, jawab Apple tersenyum. Dapatkan tambang berlian itu, Apple, batin Apple bersorak. Duduklah di sini bersama kami, Aunty, ucap Apple mempersilakan Reksa duduk. Tidak sayang, Aunty akan duduk di sana dengan orang tua Walter. Nikmati malammu, bye, ucap Reksa tersenyum dan kembali mencium pipi Apple. Reksa melihat ke arah Knox. Knox, Mami pergi dulu, ucap Reksa. Ya, Mam, nanti aku akan mendatangi Mami ke sana, sahut Knox. Lalu Reksa dan King juga menyapa pada Reno dan Seven. Apple kembali duduk dan tampak Twila melihat tajam ke arahnya. Twila merasa tersisihkan karena kehadiran Apple dan dia tak terima dengan hal itu. Apple melihatnya dengan pandangan biasa saja dan Twila berpikir Apple meremehkannya. Kau mau berdansa denganku? Tanya Knox tiba-tiba pada Apple. Apple tentu saja terkejut dengan hal itu karena Knox tak perlu waktu lama untuk menunjukkan ketertarikannya pada Apple. Apple tersenyum dan mengangguk. Twila semakin gemas melihat kelakuan Apple itu karena reputasi Apple yang terkenal cepat bisa meluluhkan tiap pria itu benar adanya. Hal itu terlihat ketika Knox yang lebih dulu menunjukkan ketertarikannya pada Apple. Knox berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Apple. Knox mengulurkan tangannya pada Apple dan Apple menyambutnya dengan senyum dahsyatnya yang biasanya membuat pria langsung meleleh ketika melihatnya. Kau sangat cantik, ucap Knox tersenyum. Terima kasih, tapi aku bosan dengan ucapan itu, sahut Apple tersenyum dan mereka pun berjalan bersama menuju ke arah area lantai dansa di mana di sana sudah banyak pasangan yang berdansa. Reksa dan Kingston melihat hal itu dari jauh. Menurutmu mereka serasi, sayang? Tanya Reksa pada King. Kau mau menjodohkan mereka? Tanya King. Tidak, tapi aku akan mendekatkan mereka saja dan aku tetap menghargai keputusan mereka jika mereka tak melanjutkannya, sahut Reksa. King hanya tersenyum menanggapinya. Knox melingkarkan tangannya pada pinggang Apple dan tangan Apple berada di depan dada Knox. Mereka saling memandang. Dari mana kau mengenal ibuku? Tanya Knox membuka pembicaraan. Aku bertemu dengannya tadi sore ketika aku membeli baju di butiknya dan kebetulan kaki Aunty terkilir, jadi aku memijatnya. Lalu Aunty memberikanku baju sebagai hadiah atas jasa pijatku dan kami akhirnya saling mengenal, jawab Apple dengan jujur. Knox tersenyum saja mendengarnya. Kau punya pacar? Aku takut ada yang keberatan jika kita berdansa, ucap Knox. Tidak, jawab Apple singkat. Kau mau menjadi pacarku? Tanya Knox yang tentu saja membuat Apple kaget karena secepat itu Knox menembaknya. Kening Apple berkerut melihat Knox. Kau sedang mempermainkanku? Tanya Apple. Tidak, aku serius. Aku juga tak memiliki kekasih dan sedang dalam masa single seminggu ini, sahut Knox. Apple menautkan alisnya dan kemudian tertawa kecil. Kau seorang playboy? Tanya Apple. Ada masalah? Tanya Knox balik. Tidak, aku justru suka dengan seorang playboy, jawab Apple apa adanya. Knox tertawa mendengar ucapan Apple yang sangat jujur itu. Agar tak ada yang tersakiti jika putus, sahut Knox. Itu salah satunya, jawab Apple. Lalu, tanya Knox. Sahut Apple. Kau menerimaku? Tanya Knox.
Tentu saja, aku suka mencari banyak pengalaman, ucap Apple. Kau sangat jujur, aku suka itu, kata Knox. Aku hanya menjadi diriku sendiri, sahut Apple. Reputasimu, ucapan Knox menggantung. Playgirl, aku tak peduli dengan hal itu, sahut Apple tak peduli. Kau cukup menarik, ucap Knox. No, kau salah. Yang benar adalah aku sangat menarik, sahut Apple tersenyum dengan percaya diri.